Bertemu lagi dengan Miss Hasanah pada video pembelajaran fikih hari ini. Apa kabar abang dan kakak semuanya? Ya, mudah-mudahan di rumah dalam kondisi yang sehat dan terus semangat walaupun dalam pembelajaran daring. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sama-sama kita angkat tangannya, tundukkan pandangannya, kemudian kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat menyaksikan video hari ini. Abang dan kakak semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita masuk pada materi baru, yaitu membahas tentang sholat jamak. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah dapat memahami pengertian sholat jamak. Dan yang kedua, dapat memahami hal-hal yang menyebabkan bolehnya menjamak sholat. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sholat jamak. Nah, abang dan kakak semua ada yang tahu apa itu sholat jamak ya? Ada yang tahu abang dan kakak semuanya? Nah, sholat jamak ini adalah menggabungkan dua sholat fardu dengan mengerjakan sekaligus dalam satu waktu. Nah, cara ini diperbolehkan khusus bagi orang yang sedang dalam perjalanan sebagai keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, abang dan kakak semuanya, yang dikatakan sholat jamak itu adalah apabila misalnya Miss kasih contoh, kita menggabungkan antara sholat zuhur dan sholat asar, dikerjakan pada satu waktu. Misalnya pada sholat zuhur kita kerjakan, digabungkan langsung dengan sholat asar. Nah, itulah yang disebut dengan sholat jamak. Nah, kapan boleh Miss dilakukan sholat jamak ini? Seperti yang Miss katakan di awal, bahwa sholat jamak ini boleh dilakukan ketika kita sedang dalam perjalanan. Nah, kenapa boleh? Karena ini merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena abang dan kakak semuanya sama-sama kita ketahui bahwa ketika kita dalam perjalanan menyulitkan kita untuk melakukan sholat fardu tepat pada waktunya, sehingga Allah memberikan kita keringanan dengan adanya sholat jamak ini. Nah, abang dan kakak, yang selanjutnya pembahasan kita yang kedua adalah hal-hal yang menyebabkan bolehnya menjamak sholat. Nah, jadi dalam keadaan seperti apa kita boleh menjamak sholat kita? Yang pertama adalah ketika kita sedang melakukan perjalanan, tetapi bukan perjalanan maksiat. Misalnya kita sedang keluar kota menaiki bus dan menyebabkan kita tidak melakukan sholat zuhur. Nah, itu boleh kita menjamak sholat kita pada waktu asar karena sedang melakukan perjalanan. Kemudian yang kedua adalah jarak paling sedikit perjalanan adalah 88 km. Jadi kalau kita sedang melakukan perjalanan hanya dari Medan ke Tanjung Merawa, nah itu kita tidak diperbolehkan menjamak sholat karena perjalanan yang kita lakukan sangat dekat. Kemudian yang ketiga adalah sholat yang dijamak adalah sholat yang biasa, bukan sholat qadha. Maksud sholat qadha ini adalah sholat ganti. Jadi yang kita kerjakan adalah sholat fardu yang biasa kita lakukan. Nah, jadi ketika terlewat boleh kita jamak dengan sholat yang lain. Nah, itu ya ya, diingat ya. Nah, itulah pembahasan kita tadi mengenai pengertian sholat jamak dan hal-hal yang menyebabkan bolehnya kita untuk menjamak sholat. Ada tugas buat abang dan kakak. Apa itu tugasnya, Miss? Yang pertama adalah tuliskan pengertian sholat jamak. Nah, yang kedua, tuliskan hal-hal yang menyebabkan bolehnya menjamak sholat. Nah, jangan lupa dikirim ke Miss Hasanah ya. Kalau tadi videonya disimak benar-benar, maka dapat menjawab pertanyaan ini juga dengan benar.
Nah, demikianlah video hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh tanyakan Miss Hasanah lewat via WA. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.